Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Iven Wicahyani dengan NPM 253120774 dari kelas IF 25B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puasa. Setiap tahun kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, tapi apakah kita benar-benar sudah memahami makna puasa yang sebenarnya? Yuk, di video ini kita bahas lebih dalam tentang puasa agar ibadah kita lebih bermakna. Yang pertama, pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Next, yang kedua, mengapa kita wajib berpuasa? Karena puasa adalah perintah Allah yang wajib untuk dilaksanakan. Syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu menjalankan puasa. Lalu yang terakhir, tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi perempuan. Syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam, lalu yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz atau mampu membedakan baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Lalu yang kelima, dilakukan pada waktu yang ditentukan. Lalu, hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari. Yang keempat, haid dan nifas. Lalu yang terakhir, keluar mani dengan sengaja. Next, ada macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jika ditinggalkan akan berdosa. Contohnya puasa Ramadan, nifas, dan kafarat. Lalu yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa. Contohnya puasa Senin Kamis, Arafah, dan Asyura. Lalu yang ketiga ada puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang sebaiknya dihindari, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya puasa hanya pada hari Jumat saja. Puasa haram adalah puasa yang dilarang dalam agama Islam jika dilakukan akan berdosa. Contohnya puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hikmah puasa. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, melatih disiplin diri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati. Lalu yang terakhir, mengendalikan hawa nafsu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Puasa adalah ibadah yang wajib dilaksanakan, memiliki banyak manfaat, melatih diri menjadi lebih baik sebagai umat Islam, dan kita harus menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Iven Wicahyani dengan NPM 253120774 dari kelas IF 25B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Tahukah kamu bahwa dalam setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya, dan melalui zakat kita bisa mensucikan harta tersebut. Yuk kita belajar tentang zakat bersama. Yang pertama, apa itu zakat? Zakat adalah sebagian harta yang kita keluarkan oleh orang muslim sebagai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah membantu orang yang membutuhkan serta memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Zakat juga menjadi bentuk kepedulian sosial. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah, dibayar menjelang hari raya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal, zakat dari harta yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam praktiknya, zakat memiliki beberapa jenis yang umum dikenal. Setiap zakat memiliki aturan dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Memahami jenis zakat membantu kita mengetahui kewajiban yang perlu dilakukan. Hal ini juga memudahkan kita dalam menunaikan zakat dengan tepat. Next, siapa yang wajib membayar zakat? Yang pertama, orang yang beragama Islam. Yang kedua, memiliki harta yang cukup. Lalu yang terakhir, harta yang telah dimiliki dalam waktu tertentu. Zakat diwajibkan bagi muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut berkait dengan jumlah harta yang waktu kepemilikan. Dengan memahami syarat ini, seseorang dapat mengetahui kapan ia perlu menunaikan zakat. Hal ini juga membantu menjaga keteraturan dan pelaksanaannya. Next, menentukan jenis zakat yang akan dibayar. Langkah pertama dalam membayar zakat adalah menentukan jenis zakat yang akan ditunaikan. Apakah zakat fitrah atau zakat mal?
Keduanya memiliki aturan berbeda. Menentukan jenis zakat membantu kita menyiapkan cara pembayaran yang tepat. Hal ini membuat proses zakat menjadi lebih terarah. Yang kedua, menghitung jumlah zakat. Setelah mengetahui jenis zakat, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah zakat yang perlu dibayarkan. Perhitungannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam ajaran Islam, menghitung dengan tepat membantu memastikan zakat diberikan secara sesuai. Banyak lembaga zakat menyediakan panduan perhitungan yang mudah. Lalu ada menentukan penerima zakat. Yang pertama, masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Yang ketiga, program sosial melalui lembaga zakat. Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah membantu mereka yang membutuhkan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Penyaluran zakat yang tepat akan memberikan manfaat yang lebih luas. Karena itu, penting memastikan zakat sampai kepada penerima yang sesuai. Cara menyalurkan zakat. Yang pertama, melalui lembaga zakat resmi. Yang kedua, memberikan langsung kepada penerima. Lalu yang terakhir, melalui layanan digital atau aplikasi. Next, ada waktu membayar zakat. Setiap jenis zakat memiliki waktu pelaksanaan. Next, ada waktu pembayaran zakat. Setiap zakat memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Zakat fitrah biasanya dibayar menjelang Idul Fitri, sedangkan zakat mal dapat dibayarkan setelah memenuhi syarat tertentu. Mengetahui waktu yang tepat membantu kita menunaikan zakat secara teratur. Hal ini juga memastikan zakat dapat bermanfaat bagi orang lain. Penutup. Membayar zakat adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat. Dengan memahami langkah-langkah, kita dapat menunaikan zakat dengan lebih mudah dan terarah. Zakat juga mengajarkan nilai berbagai rasa syukur. Semoga kebiasaan baik ini dapat terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.